Ya baiklah pemirsa, kembali lagi di live dialog istimewa edisi hari ini dengan tema kita banjir dan tanah longsor di Lebong serta rencana penanganan pasca bencana. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber spesial kita di hari ini dan tidak terasa ya Pak ya, sudah masuk segmen terakhir di hari ini terkait mengenai tema kita. Mungkin saya ke Pak Tamtomi. Pak Tamtomi, untuk peralatan yang dikerahkan ketika bencana 2 pekan lalu ini apa saja? Nah, saat kejadian bencana kemarin, setelah kita mendapat informasi dan instruksi dari Bapak Bupati kemarin, kita mengeluarkan seluruh yang kita miliki seperti perahu karet, karena ini banjir ya, perahu karet, perahu dan pelampung untuk peralatan untuk evakuasi dan kendaraan-kendaraan yang difasilitasi kita kerahkan semua untuk membantu korban banjir itu dalam rangka evakuasi korban yang kita gunakan kemarin. Setelah pasca bencana, apa penanganan yang dilakukan? Nah, terhadap bencana kami di BPBD ini tahun 2023 kemarin sudah memperbarui dokumen penanggulangan bencana. Dokumen itu adalah dalam bentuk pertama itu kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana ini dari analisa yang kami buat, yang kita buat dokumen itu mempunyai risiko tinggi. Itu ada 8 bahaya bencana, mulai dari banjir, banjir bandang, gempa bumi, longsor, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kita juga ada potensi likuifaksi yang seperti kejadian Pak, tetapi kecil. Potensi-potensi itu bukannya kami menakut-nakuti masyarakat ya, memang perlu kita ketahui dan kita waspada. Nah, karena bencana ini tidak bisa kita prediksi kapan akan datang, tetapi potensi itu di Buat Tembong itu ada. Terhadap potensi-potensi bahaya itu, kami sebenarnya sudah dari kajian risiko bencana itu kami sudah membuat rencana penanggulangan. Rencana penanggulangan itu mulai dari sumber bahayanya, kerentanan, melindungi kerentanannya dan meningkatkan daya kemampuan kita menghadapi bencana dan menguatkan kapasitas kita menghadapi bencana itu. Nah, kalau dari sumber bencananya kita selalu membuat bangunan-bangunan fisik seperti pelapis, tebing, pelapis, sungai, taluk, segala macamnya. Kita setiap tahun kita selalu mengupayakan itu terbangun di bantaran-bantaran sungai. Kemudian di masyarakatnya kita juga setiap tahun itu selalu melakukan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana, dan saat ini kita sudah membangun desa tangguh bencana itu sudah kita bangun 4 desa, kemudian keluarga tangguh bencana itu ada 2 desa sudah kita bangun di daerah-daerah rawan banjir yang kita utamakan, dan rencana yang akan datang kita akan bangun juga kecamatan tangguh bencana. Dalam bentuk edukasi masyarakat. Di masyarakat itu kita sudah memberi pemahaman di saat kejadian bencana siapa dan berbuat apa, itu kita sudah terorganisir untuk menghadapi bencana. Jadi tidak panik dalam menghadapi bencana itu. Sebelum bantuan datang, masyarakat sudah mampu sendiri menghadapi bencana itu. Kemudian di kita juga selalu mengeluarkan rencana penanggulangan bencana ini akan kita bentuk dalam legalitasnya dalam Perbu. Di situ nanti ada matrik yang kita rekomendasikan. Setiap stakeholder itu harus mengikuti rekomendasi ini sebagaimana membuat programnya sesuai dengan yang kita rekomendasikan untuk menanggulangi bencana. Misalnya seperti PU agar membuat misalnya bangunannya atau memperhatikan tangguh bencananya. Kemudian tata ruangnya, jangan sampai masyarakat itu melanggar tata ruang sampai penyempitan segala macamnya. Kemudian di sektor-sektor lain kita selalu misalnya lingkungan, LHK misalnya, supaya menggalakkan realisasi segala macamnya di hulu sungai untuk mengatasi longsor dan banjir tadi. Jadi kita akan buat Perbu, nanti mereka harus patuh terhadap rekomendasi jangan sampai kerusakan itu dihancurkan. Untuk program-program itu apakah berkelanjutan? Berkelanjutan, karena ya? Rencana penanggulangan bencana itu 5 tahun, kemudian 5 tahun akan dilakukan kembali seperti itu. Apakah ada rencana-rencana program yang baru mungkin barangkali di tahun 2024 ini Pak? 2024 ini kita akan buat lapis bantaran sungai, kemudian
Kalau kita BPBD ini lebih ke edukasi masyarakat, sosialisasi, pencegahan yang itu yang. Karena BPBD ini ada 3 fungsi: pelaksana, komando, dan koordinasi. Di saat pelaksana itu dalam bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan itu dilaksanakan oleh BPBD. Kemudian komando itu dalam tahap tanggap darurat itu BPBD dalam mengambil alih komando penanggulangan. Kemudian saat pasca bencana itu mengkoordinasikan, bagi kamu harus bangun ini stakeholder itu, itulah koordinasinya. Jadi BPBD itu punya 3 fungsi sebagai pelaksana, yaitu tadi kesiapsiagaan, komando yang di saat tanggap darurat seperti kejadian kemarin, dan untuk pasca bencana masing-masing instansi yang inilah untuk menyelesaikan kerusakan yang ada. Baik, berarti BPBD ada 3 fungsi ya. Tadi ada pelaksana, komando, serta koordinasi. Baik, saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini seperti apa sinergi yang dilakukan Dinsos dengan mungkin BPBD serta pihak-pihak terkait dalam setiap penanganan bencana yang terjadi? Oh iya, kalau kita melihat dengan kejadian bencana yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kami merasa sangat memerlukan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada. Tidak selesai dengan dinas sosial sendiri dalam hal penanganan korban bencana ini. Kita tentu membutuhkan dari aparat TNI, aparat Polri, kemudian dari OPD yang lain. Itu kita harus saling koordinasi dan saling menguatkan. Kalau hanya selesai dengan salah satu OPD, rasanya tidak mungkin, karena ada keterkaitan antara satu OPD dengan OPD yang lain. Seperti contoh misalnya, kalau kami dari dinas sosial hanya menyediakan dapur umum, sementara untuk mobilisasi yang lain ataupun memberikan bantuan yang lain, tentu kita membutuhkan tenaga ataupun peralatan dari organisasi ataupun OPD yang lain. Nah, sekali lagi, dengan adanya kerjasama yang baik kemarin, maka dalam hal penanganan korban bencana banjir kemarin, alhamdulillah boleh saya sampaikan itu dapat kita atasi dengan maksimal. Kalau kekurangan, kelemahan mungkin ada, tapi semua pihak kemarin telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam hal penanganan untuk pemberian bantuan kepada pihak korban bencana banjir. Sejauh ini sinergi terjalin dengan baik ya Pak ya? Untuk evaluasi ke depannya seperti apa? Ya, belajar dari pengalaman yang kita alami kemarin, ya evaluasi kita pertama, kita harus menyiapkan peralatan-peralatan khususnya di kami sendiri, karena peralatan-peralatan dalam hal mendukung pelaksanaan untuk memberikan bantuan bencana alam ini, bencana banjir kemarin, contohnya kami terkendala di misalnya di angkutan. Kita membutuhkan air bersih untuk keperluan dapur umum, tetapi ternyata peralatan yang ada, misalnya kendaraan, alat-alat pendukung lain, kita belum punya. Maka sebagai evaluasi kita ke depan, semua peralatan-peralatan untuk penanganan bencana ini harus kita siapkan. Kemudian dari hal-hal yang kecil saja, kondisi dapur umum kita yang sudah sekian tahun, mungkin selama ini ada sedikit-sedikit yang rusak ataupun sudah tidak berfungsi lagi, ya kita akan perbaiki. Dan insya Allah ke depan kondisi peralatan-peralatan pendukung untuk melaksanakan pemberian bantuan kepada warga tempat ini akan kita usahakan perbaiki semaksimal mungkin. Karena tentu pasti ada evaluasi ke depannya, semoga nantinya bisa semakin lebih baik lagi Pak ya. Nah, terkait mengenai program-program dari Dinsos, ini kalau boleh tahu apa saja nih Pak? Ya, kalau masalah program kami khususnya terkait dengan penanganan masalah banjir ini, kami tentu memprogramkan ke depan. Pertama seperti yang saya sampaikan tadi, itu perlu personil yang tangguh. Sekarang kita memiliki Tagana ataupun TKSK ataupun PKH. Ini
dari fasilitas ataupun tenaga sumber daya atau kualitas sumber daya manusia yang masih kurang akan kita tingkatkan menjadi lebih baik. Mungkin nanti tenaga tagana ini, KSK atau PKA ini akan kita berikan semacam pelatihan sehingga suatu saat mereka dibutuhkan, tentu mereka akan segera siap dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan kemudian hal-hal yang lain, logistik yang sekarang kalau kita berkaca dari kejadian musibah kemarin, alhamdulillah kita sudah punya buffer stok logistik. Nah, ke depan ini akan kita tambah lagi, akan kita perjuangkan kembali pada pimpinan agar buffer stok yang selama ini kalau kita lihat ya cukup, kalau bisa ke depannya tidak ada kendala dalam hal penanganan warga yang mengalami musibah bencana. Ya. Baik, saya ke Pak Tamtomi. Pak Tamtomi, apa harapan yang disampaikan terkait mengenai tema kita di hari ini? Dengan kejadian ini, kita belajar dari kejadian ini, kita mendapat kita supaya sadar bahwa suatu saat kita pasti akan mendapatkan bencana. Disitulah kita perlu kesiapsiagaan kita menghadapi segala macam bencana. Karena bencana ini tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya. Nah, kita sebutkan sampaikan tadi, kita punya 8 potensi bencana. Apalagi gempa bumi ini masih berpotensi di kita karena Lebong ini berada di sesar daratnya, di sesar Semangka, mulai dari Selat Semangka, patahan Musi, patahan Tahu sampai patahan Fiji itu. Lebong itu pemukimannya berada di patahan Ketahun. Kalau epicentrum darat gempa itu daya rusaknya cukup tinggi karena berkaca dari kejadian di beberapa daerah di Cianjur kemarin itu kejadian yang ada rusak itu gempa. Itu daya rusak dan korban itu penting. Ini perlu kita waspadai. Maksudnya bukan menanggapi, ini perlu kita waspadai. Kita harus mempersiapkan dan tidak sampai lingkungan kita jaga sampai bencana yang lain itu akan muncul di wilayah kita. Itu harapan. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan untuk korban banjir dan tanah longsor terhadap banjir pada masyarakat. Seandainya saat ini atau dalam waktu dekat ini tidak tertangani segera, saat ini kami mohon maaf. Ya, kami tidak tinggal diam, kita tetap akan berjuangkan. Kami bertahap, mari kami sudah terhadap dampak-dampak baru, kami sudah langsung rapat itu, langsung rapat di tingkat daerah. Dengan adanya anggaran yang tersedia, tidak sebegitu berapa, kita fokus mana yang kita mana yang dianggap prioritas dulu. Kemarin sudah kami bahas dengan berita bapak dengan PTPD, kita prioritaskan hunian dan akses ekonomi. Akses ekonomi yang kita utamakan adalah jembatan. Karena jembatan ini merupakan lalu lintas masyarakat untuk pergi ke ladang, ke sawah, dan sebagainya. Itu akan kita pulihkan kembali. Terhadap pelapis sungai yang rusak atau fasilitas-fasilitas yang lain karena untuk kendaraan besar, mungkin tahun depan akan kita prioritaskan, kita kembangkan dan Bapak Bupati sudah memberi instruksi kepada kami supaya berkoordinasi dengan provinsi dan BNPB pusat bagaimana ini bisa menjadi program masyarakat. Oke, itu harapan dan pesan yang telah disampaikan. Mungkin terakhir Pak Ahmad, apa yang ingin disampaikan terkait mengenai harapannya di hari ini dan pesannya khususnya kepada para korban banjir dan tanah longsor dan masyarakat Kabupaten Lebong. Ya, harapan dan pesan kami khusus kepada warga masyarakat Lebong yang terdampak banjir kemarin. Pertama, kami berharap dan berpesan kita jangan panik dalam menghadapi musibah ini. Yang kedua, kita harus bersabar karena semua bencana ini bukan kehendak kita, bukan kehendak.
manusia, tetapi ini adalah penciptaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya dengan musibah ini kita mengambil hikmahnya, mungkin kita sudah banyak berbuat kekeliruan ataupun kesalahan ke depan harapan kita. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Itu harapan kita dan harapan kita semua, seluruh masyarakat Bengkulu khususnya. Baiklah, terima kasih Pak Tamtomi, terima kasih Pak Ahmad telah berbincang bersama kami di hari ini, telah memberikan informasi yang luar biasa kepada pemirsa RBTV. Semoga sehat selalu dan sukses selalu pastinya. Ya, baiklah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Kalaksa BPBD Lebong, yaitu Pak Tamtomi. Kemudian juga ada Kadinsos Lebong, yaitu Bapak Ahmad Ghazali. Terkait mengenai tema kita, yaitu banjir dan tanah longsor di Lebong, serta rencana penanganan pasca bencana. Kita berharap semoga tidak ada lagi bencana yang menimpa Kabupaten Lebong dan seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Dan tetap untuk masyarakat tetap waspada dan antisipasi, yang paling penting adalah tetap menjaga lingkungan. Dan akhir kata, saya Indah Septiani mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam Ciampa.